Selanjutnya kita akan masuk ke konsep dari Bronsted-Lowry ya. Bronsted-Lowry itu adalah teori yang kedua nih. Jadi sebelumnya, video sebelumnya kalian sudah melihat bagaimana konsep dari teori siapa tadi? Arrhenius ya, mengenai asam basa menurut Arrhenius, dan kuncinya dari Arrhenius itu adalah pelarutnya dalam air ya. Nah, sekarang untuk konsep dari Bronsted-Lowry, Bronsted-Lowry ini ada dua ilmuwan ya, yang atas Bapak Bronsted kayaknya, yang bawah Bapak Lowry ya. Nah, definisinya adalah transfer proton. Nah, proton di sini bisa kita sebut sebagai H+ ya. Jadi nanti H+ atau hidrogennya itu akan berpindah nih dari zat yang satu ke zat yang lain gitu ya. Atau tetangganya atau pasangannya gitu ya. Nah, di mana di sini reaksi asam basa adalah peristiwa transfer proton atau ion H+, ya. Kenapa sih, Sir? Dia dibilangnya H+, Sir? Ya karena hidrogen itu memiliki satu proton ya di inti dan satu elektron di sekitarnya dia ya, ini elektron. Nah, ketika si elektronnya lepas ya, jadi misalnya elektron lepas nih, twing gitu ya, elektron lepas. Maka tersisa H+ ya. Ya tinggal protonnya aja di tengah-tengah kan. Nah, makanya disebut sebagai proton gitu. Jadi nama lain H+ itu adalah proton ya, seperti itu. Jadi nanti definisinya adalah si asam itu adalah donor atau pemberi proton, sedangkan basa itu adalah penerima proton. Nah, jadi kalau kalian lihat di gambar di bawah ini ya, di sini terlihat bahwa ada si suatu zat, dia memberikan haknya. Nah, di sini ya ada hak ya. Di sebelah atas ada hidrogen. Nah, di sini kan hilang nih hidrogennya, ya nggak? Nah, atau di sini juga ada hidrogen nih. Di sini hilang gitu ya. Harusnya sih cuma satu ya, nggak boleh dua. Ini namanya juga AI. PPT AI pasti kayak gini. Nah, nggak sempurna. Jadi dia memberikan satu H+-nya menuju zat lain, maka yang memberikan H+ itu kita sebut sebagai asam karena dia memberi H+ ya. Sedangkan basa dia menerima H+ gitu ya. Maka kalau kalian lihat di sebelah sini, oh, ada keunggulan aja nih. Oh ya. Keunggulannya ya. Jadi kita langsung ke unggulannya aja. Nanti soalnya ada di sini ya pasangan asam basa ya. Atau kita bahas asam basanya dulu deh. Kalau misalnya oh ya. Kalau misalnya NH3 ya, NH3 itu, nah ketika direaksikan dengan H2O, nah kalian lihat nih, NH3 memiliki pasangan, ya pasti NH juga. Ya pasangannya mereka itu, di mana pasangannya ini pasti memiliki selisih satu hidrogen ya, pasti memiliki selisih atau perbedaan satu hidrogen. Coba kalian lihat. Di sini NH3 H-nya ada 3. Nah, kamu lihat di sini H-nya ada 4 gitu ya. Jadi selisihnya pasti satu hidrogen, nggak mungkin dua hidrogen. Ya, jadi kalau kalian nanti nemuin di apa materi selanjutnya kayak di buffer ataupun di hidrolisis, pasti akan ditanya tuh tentang konsep asam basa konjugasi ini. Pasti ya, pasti ditanya. Jadi kalian harus banget pahamin lagi konsep ini. Makanya di sini Sir bantu kalian untuk mengingat kembali ya dalam bentuk video ini agar kalian bisa ingat kelas 11 ya mengenai teori asam basa. Karena kita akan bahas lagi di hidrolisis maupun buffer. Tapi lebih tepatnya sih di buffer ya, nanti kita bahas gitu. Nah, jadi pasangannya adalah NH3 dengan NH4 ya. Jangan lupa ada tanda positifnya. Kenapa? Karena dia memberikan atau mendonorkan H+. Jadi pasti ada plusnya. Sedangkan satu lagi temennya ini ya, H2O. Nah, kita lihat ya. Dia kan memberikan haknya satu ke sini kan, memberi H+ gitu kan. Maka H+ tuh muatannya apa nih? Muatannya kan positif. Betul nggak? Setuju nggak? Dia kan muatannya positif. Positif. Maka ketika si H2O ini kehilangan positif, maka dia akan menjadi apa? Ya pastinya menjadi negatif tuh, ya. Jadi
dia itu adalah H2O yang kehilangan H plus ya. Jadi H2O yang kehilangan H plus maka akan menjadi OH minus. Nah, sekarang kita lihat nih, ada istilah baru yang namanya asam basa konjugasi. Nah, kita lihat ya, tadi kan definisi basa itu menerima H plus ya, akseptor H plus. Oke, dia basa kalau asam itu adalah donor atau pemberi H plus. Nah, di mana pasangan dari basa itu pasti akan menjadi asam. Ya, di sini ya, asam konjugasi. Nah, maksudnya konjugasi itu apa, Sir? Gitu ya. Nah, maksudnya dari konjugasi ini untuk membedakan ya, membedakan yang mana yang hasil, yang mana yang bukan. Berarti dia untuk mengetahui kalau konjugasi ya ada konjugasinya, berarti dia membedakan hasil ya, hasil reaksi. Jadi si konjugasi ini merupakan hasil dari pencampuran antara asam dan basa tadi ya. Jadi hasilnya adalah ada asam konjugasi dan basa konjugasi gitu ya. Jadi kalau awalnya asam, ketika setelah bereaksi pasti akan menjadi basa. Nah, supaya kamu bisa membedakan basa yang hasil ya, ini hasil dan basa yang ada di reaktan, ya kamu harus kasih kata-kata konjugasi ya. Jadi konjugasi ini merupakan apa ya? Kayak identitas lah, identitas bagi suatu zat atau spesi hasil gitu ya atau produk gitu. Maka di sini kata-katanya adalah asam yang melepas proton menjadi basa konjugasi, sedangkan basa yang menerima proton menjadi asam konjugasi. Gitu ya. Semoga bisa dipahamin. Nah, nanti kalian di sini akan menemukan zat amfoter. Apa itu zat amfoter atau amfiprotik? Ya, definisinya adalah zat yang dapat bertindak sebagai asam maupun basa tergantung dari pasangan reaksinya. Nah, kita lihat ya. Untuk reaksi yang pertama di sebelah kiri ada HCl dia bergabung dengan H2O ya. Nah, HCl H2O. Kita lihat hasilnya. H2O menjadi H3O, ya kan? Berarti HCl nanti akan memberikan H plusnya ke H2O ya. Memberi donor ya, donor H plus. Berarti di sini kita bisa kasih keterangan bahwa HCl itu karena donor itu dia sebagai asam, maka H2O sebagai akseptor atau penerima dia akan bertindak sebagai basa. Ingat ya, si H2O di sini bertindak sebagai basa. Nah, H3O plus sifatnya apa? Sifatnya berarti kalau awalnya basa, H2O pasti pasangannya adalah asam. Dan kasih konjugasi. Kalau Cl- tadinya asam menjadi basa konjugasi ya. Nah, di sini H2O-nya bereaksi dengan NH3 nih untuk reaksi yang kedua. Kita lihat dari dua reaksi ini ya. Nah, H2O ini lihat H-nya diberikan kepada NH3 seperti yang tadi udah kita contohin di depan ya di sini ya. Di mana H2O karena memberi atau donor H+, maka H2O kita sebut dia sebagai asam, sedangkan NH3 sebagai basa. Nah, pasangannya di sini sebagai asam ya, dan OH-nya sebagai basa. Jangan lupa kasih konjugasi gitu ya. Nah, jadi dari sini kamu bisa lihat bahwa H2O itu dapat bertindak sebagai basa, dapat bertindak sebagai asam. Nah, inilah yang kita sebut sebagai zat amfoter, gitu ya. Nah, paling itu aja, dan keunggulannya dari teori Bronsted-Lowry ini dia bisa pelarutnya nggak hanya air ya, bisa pelarut organik maupun gas. Nah, apalagi air ya, air aja yang paling purba gitu ya, yang paling awal aja dia bisa gitu kan. Maksud di sini nggak bisa, pasti bisa juga. Kemudian dia bisa juga menjelaskan sifat basa molekuler nih. Jadi NH3 walaupun nggak ada OH-nya, nggak ada apa lagi tuh. Ya, OH- ya, dia bisa disebut sebagai basa. Ya karena tadi dia menerima H+. Gitu ya. Paling kayak gitu aja dari Sir untuk pembahasan teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Selanjutnya kita akan masuk ke teori Lewis ya, ya paling bentar doang videonya tentang Lewis karena nggak terlalu dibahas sih sebenarnya. Itu ya.
Oke, semoga kalian bisa paham tentang teori asam basa Bronsted-Lowry di sini. Kita selanjutnya nanti akan membahas tentang teori dari Bapak Lewis ya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah, thank you.